mute dulu. Oke. Bagi teman-teman semua. Kemudian saya akan pause dulu. Oke, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, supaya kita semua nanti diberikan kelancaran, khususnya yang paling biasanya ganggu apa, teman-teman? Sinyal, ya. Biasanya kan sinyalnya naik turun tuh, teman-teman, ya. Kita berdoa, semoga sinyal kita malam hari ini semuanya pada oke, teman-teman. Yuk, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Amin. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Dan khususnya karena hari ini kita bertepatan dengan 17 Agustus ya teman-teman ya. Nah, maka kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Boleh teman-teman untuk dibuka mikrofonnya, kita akan nyanyikan bersama-sama. Silakan dibuka dulu mikrofonnya teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi duduk, yang lagi tiduran, boleh untuk duduk terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yuk menyanyikan lagu Indonesia. Baik semuanya, terima kasih. Dulu nih teman-teman, tadi suara lagunya kedengeran nggak sih? Kedengeran. Kedengeran ya. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih. Yuk sama-sama kita berdoa. Semoga negara kita cepat bebas dari COVID-19, teman-teman ya. Supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya layaknya pandemi. Kita berdoa supaya kita semuanya pada lancar, teman-teman. Ya, dengan semangat kemerdekaan ini, yuk sama-sama kita semangat untuk menyongsong kehidupan baru, baru teman-teman, karena kita harus meyakini bahwa pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama. Itu ya teman-teman ya. Oke, jaringan kurang bersahabat kah? Ini ada caranya. Yang lain bagaimana? Apakah suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar belum? Sudah ya? Sudah ya teman-teman ya. Siap teman-teman. Saya mute dulu ya, mohon maaf. Oke, siap. Saya matikan dulu mikrofonnya yang lain, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada tahu nggak sih malam hari ini kita akan ngobrol tentang apa, teman-teman? Apa? Yuk, apa topik malam hari ini, teman-teman? Ada yang mungkin masih ingat? Nah. Optimasi IG. Optimasi IG. Wis, mantap. Terima kasih yang sudah berpartisipasi atau sudah memberikan interaksi ya teman-teman ya. Nah, saya tanya nih teman-teman yang hadir malam hari ini, kira-kira yang malam hari ini hadir sudah pada punyakah yang namanya Instagram teman-teman ya? Yang sudah punya ketik angka 1, yang belum punya ketik angka 2 di kolom komentar. Yuk, saya ingin tahu nih teman-teman. Ada nggak ya yang belum punya teman-teman? Oke. Mau tanya Mas. Ya. IG saya nggak ada insingnya gimana ya? Insight-nya nggak ada. Loh, lari kemana Pak insingnya Pak? Nggak tahu, mau daftar yang premium juga nggak bisa, ditolak. Oh, ya. Sudah lama toh Pak? Iya, IG-nya udah lama sih. Ya, siap. Nanti dicoba lagi Pak Eko. Mudah-mudahan malam hari ini bisa. Iya. Bentar, saya akan... Oke, weh, udah pada punya semua ternyata. Punya 2 IG, wis mantap Pak Alex ya. Oke, berarti akunnya banyak. Saya cek dulu, ada enggak ya yang ngetik angka 2, teman-teman. Saya cek dulu nih, teman-teman ya. Hari ini apakah masih ada teman-teman yang tidak memanfaatkan IG untuk bisnis? Oh, ternyata tidak ada ya, teman-teman ya. Ternyata teman-teman yang malam hari ini hadir, semuanya sudah pada memiliki Instagram. Baik, teman-teman. Saya akan share screen untuk topik malam hari ini, teman-teman semuanya. Oke ya, ini ya teman-teman ya. Nah, ini topik kita malam hari ini adalah tentang optimalisasi Instagram, teman-teman. Jadi, teman-teman, tadi teman-teman di awal sudah perkenalan diri. Bu Wiwit Widiastuti di Cirebon. Ya, ada yang bisa dibantu, Bu? Angkat tangan? Atau kepencet? Atau tangannya ada yang nginjek, Bu? Yang kiri ngangkat. Oke.
Enggak ya Bu ya, saya lower hand ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Siap. Baik teman-teman semuanya. Nah, tadi teman-teman udah pada perkenalan nih. Nah, izinkan saya teman-teman untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan teman-teman, saya dengan Diki Jos yang malam hari ini membawakan langsung kelas ini untuk teman-teman semuanya. Saya adalah founder dari kelas.dikijos.id, di mana website ini teman-teman kemarin mendaftar di sana ya teman-teman ya. Jadi di dalam website ini teman-teman saya sudah menyediakan pembelajaran gratis lainnya yang bisa teman-teman pelajari secara offline ya. Jadi di situ sudah ada pembelajaran tentang website teman-teman, sudah ada pembelajaran tentang video editing, itu sudah ada. Jadi teman-teman kalau semisal nggak bisa live Zoom seperti ini, teman-teman bisa mengikuti pembelajarannya melalui website tersebut. Nah, teman-teman, kenapa kok saya membuat platform ini? Karena semenjak pandemi ini teman-teman banyak sekali bisnis yang gulung tikar bahkan sampai tutup ya teman-teman ya. Banyak karyawan yang di-PHK juga. Kenapa? Karena banyak sekali bisnis yang ternyata masih belum bersahabat dengan yang namanya digital. Mungkin dulu teman-teman pada saat sebelum pandemi ya diomongin tentang digital udah nanti aja deh dan nanti aja. Tapi pada saat pandemi teman-teman di mana mereka mungkin belum siap untuk beradaptasi dengan yang namanya digital, akhirnya kalah dengan pesaingnya yang sudah siap lebih awal. Nah, untuk itu teman-teman saya bikin platform ini untuk memberikan gambaran nih kepada teman-teman semua yang mungkin sebelumnya nggak ngerti itu apa itu contohnya FB Ads, IG Ads, nggak ngerti teman-teman. Nanti kita sama-sama belajar. Prinsipnya adalah itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya tergantung dari teman-teman sendiri. Mana yang mungkin teman-teman pilih media yang terbaik yang bisa dijalankan di bisnis teman-teman semua. Ya, seperti itu teman-teman. Baik. Bentar. Berikutnya, saya adalah founder dari canvassingonline.com, teman-teman. Jadi, canvassingonline.com ini adalah marketplace ya, teman-teman ya. Jadi, marketplace yang saya buat sendiri, teman-teman. Kemudian, saya adalah founder dari kelasvip.com. Kalau kelasvip.com ini adalah platform untuk belajar video editing mulai dari tahap awal ya. Jadi, kalau teman-teman di sini nih, mungkin ada yang belum bisa ngedit, atau mau belajar ngedit, nggak tahu mau belajarnya dari mana. Nonton dari YouTube saja bingung karena tidak dipandu secara langsung. Teman-teman tidak perlu khawatir, saya sudah ada platform namanya kelasvip.com. Teman-teman kalau mau belajar video editing, silakan masuk di kelasnya hari Sabtu. Dan kabar baiknya teman-teman, kelasvip.com mengadakan kelas ini secara gratis. Ya, jadi teman-teman yang mau belajar video editing sekarang sudah ada tempatnya. Nah, keistimewaannya apa teman-teman? Teman-teman belajar ngedit videonya nggak pakai alat yang mahal-mahal. Teman-teman cukup pakai handphone saja, ya. Itu tujuan dibentuknya kelasvip.com. Kemudian teman-teman, saya adalah international instruktur dari aplikasi KineMaster, di mana aplikasi inilah yang nantinya teman-teman pakai untuk editing video menggunakan handphone. Sedangkan untuk lini bisnis saya sendiri, teman-teman, saya bergerak di bidang digital agency, jadi saya melayani beberapa klien mulai tahun 2018 sampai hari ini untuk mendigitalkan bisnisnya, termasuk untuk maintain CRM dari pelanggan mereka masing-masing. Itu salah perkenalan dari saya, teman-teman. Semoga perkenalan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, teman-teman. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, berbicara tentang Instagram, teman-teman, kita akan membahas sejarah sedikit nih, teman-teman ya, tentang Instagram. Mungkin teman-teman di sini tahunya ya udah Instagram untuk posting foto gitu ya, untuk posting video pendek. Nah, teman-teman, jadi kalau Instagram ini masuk ke dalam kategori sosial media yang memungkinkan teman-teman semua untuk memposting sebuah foto maupun video di dalam sosial media Instagram ya. Nah, Instagram sendiri teman-teman ini menjadi satu bagian dengan Facebook Corporation. Jadi Facebook udah gede teman-teman ya. Pertama Instagram dijadikan satu sama Facebook. Kemudian apalagi teman-teman yang milik Facebook sekarang? Ada yang tahu nggak? Apalagi perusahaan yang menjadi milik Facebook? Yuk, saya coba tes. Ada yang tahu nggak perusahaan apalagi yang menjadi WhatsApp. Apa? WhatsApp. Yes, benar banget Pak Eko ya. WhatsApp teman-teman. Nah, WhatsApp itu sekarang menjadi bagian dari Facebook. Luar biasa ya teman-teman ya. Maksudnya begitu. Menguasai beberapa sosial media teman-teman. Sampai chatting
sosial media chatting, WA, dibeli teman-teman. Wah, keren ya teman-teman ya. Itulah istimewanya teman-teman kalau berbisnis digital seperti itu. Ya, Mark Zuckerberg kan berbisnis digital teman-teman. Nggak kelihatan wujudnya ya, barangnya nggak bisa dipegang teman-teman, cuma bisa dilihat. Nah, itu teman-teman. Makanya kenapa banyak sekali orang yang sukses dengan berbisnis digital teman-teman. Ya, karena perkembangan digital semakin lama semakin berkembang dan semakin banyak dicari oleh orang. Nah, itu ya. Jadi kalau saya teman-teman ada rencana untuk beralih bisnis, saya menyarankan teman-teman mulai coba bisnis digital. Ya, karena banyak sekali orang kaya dari berbisnis digital, teman-teman. Baik teman-teman, ini ya gambaran Instagram, ini berdasarkan Wikipedia teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ya. Nah, Instagram sendiri ini ya teman-teman ya, didirikannya mulai 6 Oktober 2010 teman-teman ya. Pemiliknya adalah Facebook Incorporation. Nah, pengarang aslinya ini ya, Kevin Systrom. Mungkin teman-teman ada yang tetanggaan dengan beliau. Matt Krager gitu ya. Kalau ada yang tetanggaan bilang teman-teman ya, salam dari saya. Bisa bergabung belajar di sini, sukses sehat semua. Terima kasih Pak Budi Utomo MC ya. Nah, teman-teman, ini ya sekilas tentang sisi dalam dari Instagram, teman-teman. Ya, mungkin sebagai gambaran teman-teman semua untuk mengenal tentang Instagram. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di Instagram sendiri, teman-teman, ya perlu teman-teman ketahui ada 3 akun yang bisa teman-teman pergunakan. Yang pertama adalah akun personal. Pada saat teman-teman membuat akun, itu pasti yang dipakai pertama kali adalah akun personal. Setelah teman-teman jadi nih akun personalnya, maka teman-teman nanti bisa upgrade ya menjadi akun kreator atau akun bisnis. Nah, pertanyaan saya teman-teman yang malam hari ini hadir. Teman-teman semua dari 3 pilihan ini, teman-teman sudah pakai yang mana? Yuk, saya kepingin tahu teman-teman. Boleh tuliskan di kolom komentar. Pakai yang personal, kreator, atau bisnis. Oke, boleh. 1, 2, atau 3. Yuk. Yang merah 1, yang kuning 2, yang bisnis 3. Oke. Yes, 1. Oke. Oh, banyak yang 1 ya masih teman-teman ya. 1 dan 3. Oke, berarti 2 akun ya. 1, 2, 3. Woi, mantap. Punya 3 akun berarti. Oke. Masih 1 teman-teman ya. Nah teman-teman sebenarnya thank you teman-teman atas interaksinya. Sebenarnya teman-teman kembali lagi kepada tujuan kita bermain Instagram ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman di sini memang niat berbisnis atau mengembangkan usahanya di menggunakan media Instagram teman-teman, tentu di sini harus sesuai dengan peruntukan yang sudah disediain ya teman-teman ya. Kalau semisal teman-teman di sini memang seorang konten kreator, maka teman-teman saran saya ambillah akun yang kreator supaya nanti teman-teman bisa optimal untuk menggunakan Instagramnya. Begitu juga teman-teman yang hari ini memang niat main Instagram ini untuk ngembangin bisnis, maka saya menyarankan teman-teman pakai yang akun bisnis. Ya. Karena apa teman-teman? Di fitur bisnis itu sangat lengkap ya dibandingkan akun yang personal. Nah, tentunya fitur-fitur yang dilengkapi oleh pihak Instagram ini itu bertujuan untuk mengembangkan bisnis teman-teman semuanya. Nah, makanya minggu lalu saya sudah bahas tentang Google Business ya, teman-teman ya. Nah, minggu lalu saya sudah bahas tuh tentang Google Business. Mungkin teman-teman yang minggu lalu ikut, nah, saya kepingin tahu nih, teman-teman, sudah sejauh mana Google Business-nya kemarin? Apakah sudah berhasil buat atau masih setengah jalan? Nah, saya tunggu ya teman-teman ya. Link Google Business teman-teman semua hasil belajar minggu lalu, coba kirim ke grup. Nah, sama halnya dengan Instagram teman-teman. Kenapa kok ada Instagram bisnis? Yes, karena memang peruntukannya untuk bisnis teman-teman. Dan kabar baiknya, ketiga akun ini itu sifatnya free. Ya, jadi gratis teman-teman. Tidak ada biaya apapun. Teman-teman mau jadi akun kreator, teman-teman menjadi akun bisnis itu nggak ada biaya apapun. Ya, jadi teman-teman nanti kita akan bahas tentang yang Instagram. Nah, setelah nanti teman-teman melihat fiturnya, tergantung teman-teman nih. Berikutnya, mau ganti ke bisnis atau tetap yang personal. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih teman-teman.
Yes, nih kita akan ngobrol detail dulu teman-teman tentang personal itu apa, kreator itu apa, bisnis itu apa ya teman-teman ya. Nah, kalau akun personal, nih ya teman-teman ya, tujuannya memang digunakan untuk akun pribadi teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ya sebatas untuk meninggalkan jejak digital nih. Contoh teman-teman habis jalan-jalan keluar kota, kemanapun gitu ya, ada momentum-momentum menarik, teman-teman tinggalkan jejak digitalnya di Instagram. Ini yang akun personal teman-teman. Ya, jadi di sini fitur-fiturnya fungsi utama dari akun personal adalah menambahkan link di bio, ya, membuat dan membagikan konten melalui feed dan story, kemudian menghubungkan akun dengan akun Facebook. Nah, ya, jadi kalau teman-teman sudah punya Facebook, itu bisa saling berkaitan. Jadi teman-teman pada saat posting di Instagram, otomatis akan terposting di Facebook-nya, gitu ya. Kemudian menggunakan fitur close friend. Close friend ini teman dekat, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur itu kalau keperluannya hanya sebatas personal. Nih teman-teman. Kemudian untuk yang bisnis teman-teman, nih perbedaannya ya teman-teman ya. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, akun ini memang diperuntukkan bagi teman-teman yang buka usaha, ya usaha apapun itu teman-teman, ya usaha apapun, mau jual baju, mau jual makanan teman-teman, mau jual souvenir, mau jual parfum gitu ya, teman-teman bisa menggunakan akun bisnis ini. Nah, apa sih kelebihannya teman-teman? Ya, 3 fitur utama yang menjadi kelebihan dari Instagram ini, yang pertama adalah tombol kontak. Nah, nanti akan saya tunjukin contoh ya teman-teman ya. Saya akan coba nanti buka handphone saya. Seperti apa sih tampilan Instagram bisnis gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini ada tombol kontak yang mana nanti teman-teman bisa menambahkan tombol kontak kalau seandainya nih ada calon customer yang ingin menghubungi teman-teman semua. Mereka tinggal klik aja, teman-teman. Ya. Kemudian fitur yang kedua, teman-teman, adalah shoppable feeds. Nah, teman-teman nanti bisa juga pasang toko online di Instagram bisnis ini. Tentunya ini prosesnya agak lumayan panjang sedikit karena teman-teman nanti harus buka toko dulu di Facebook, kemudian toko di Facebook itu nanti bisa dikonekkan dengan Instagram. Nah, ya. Pasti teman-teman kalau mau belajar, kemungkinan besarnya nanti akan bisa seperti itu. Baru coba WA bisnis, kira-kira sama nggak ya dengan IG bisnis? Berbeda, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ikut kelas saya yang membahas WA, tentu tahu ya perbedaan antara WhatsApp sama sosial media Instagram ini apa? Ya, salah satunya adalah dari sisi privacy. Kalau WA ini adalah akun personal, teman-teman, baik itu WA bisnis maupun WA personal. Tapi kalau sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube itu sifatnya publik. Nah, itu bedanya, teman-teman. Jadi pasti di situ ada perbedaan ya, antara fitur-fiturnya juga akan berbeda, teman-teman. Oke, IG saya sekarang nggak bisa update Facebook, kenapa ya? IG saya sekarang nggak bisa update Facebook, kenapa ya? Nggak bisa update Facebook, oh nggak connect, itu masuk ke pusat akun nanti. 5 akun, 2 akun tumbal, wow, ya, sudah pakai tumbal sekarang. Farjos. Oke. Yes. Untuk mengaktifkan toko Instagram gimana, Mas? Ya, mengaktifkan toko Instagram teman-teman harus punya toko dulu di Facebook, teman-teman. Oh, lupa password semua. Passwordnya jangan berbeda-beda, saran saya ya. Instagram passwordnya apa, Facebook passwordnya apa. Kalau bisa samain, teman-teman. Supaya teman-teman juga nggak akan kebingungan nantinya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di fitur Instagram bisnis itu ada fitur namanya Quick Replay. Yes, betul, Radia Rara. Marketplace yang di Facebook ya. Nah, jadi bikin fanspage dulu, bikin fanspage di Facebook, kemudian di situ pilih yang toko ya, fanspage-nya, kemudian nanti pasang produknya di Facebook, lalu dikaitkan sama Instagram. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi di sini ada fitur yang nomor 3 yaitu Quick Replay. Nah, ini sangat membantu sekali nih kalau seandainya ada customer yang tahu-tahu nge-DM teman-teman semua mau tanya tentang ready stock-nya atau enggak.
mau tanya tentang harga dan sebagainya, tapi teman-teman dalam posisi tidak standby, gitu ya, dalam posisi teman-teman tidak standby, maka fitur quick replay ini akan sangat membantu, ya. Akun FB ke-ban, nggak bisa klik promotion, saldo nyangkut. Nah, kena ame berarti ya. Itu fundamental bermain Facebook Ads pasti seperti itu. Dan tidak ada pemain Facebook Ads tidak ada pemain Facebook Ads teman-teman yang tidak pernah kena ame, pasti kena ame. Saya juga pernah kena ame ya, tapi udah balik lagi akunnya. Dan itu udah pasti teman-teman ya, terjadi kepada pengguna Facebook Ads. Nah, gitu ya. Jadi semakin ke sini memang aturannya semakin ketat teman-teman. Kalau kita ngomong tentang Facebook ya, aturannya semakin ketat, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Sampai pertemanan saja itu harus diperhatikan teman-teman. Apa yang kita ketik di beranda orang lain itu juga harus diperhatikan. Karena itu juga dilihat ternyata sama pihak Facebook. Apakah kita layak untuk iklan atau enggak. Sampai segitunya teman-teman ya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman 3 poin utama dari akun bisnis adalah tombol kontak, shoppable feeds, sama quick replay ya teman-teman ya. Oke, berikutnya akun kreator nih teman-teman. Sebenarnya buat apa sih akun kreator itu ya? Nah tentu teman-teman, nah di sini bagi teman-teman semua akun kreator pasti ingin menjadi seorang influencer ya, banyak followernya karena teman-teman di sini membuat satu konten yang lain daripada yang lain ya. Konten teman-teman bisa menghibur contohnya, konten teman-teman kreatif ya. Nah teman-teman di sini layak nih menjadi seorang konten kreator. Nah, untuk itu, apabila teman-teman ada kategori seperti itu, sangat tepat kalau seandainya teman-teman menggunakan akun kreator. Siap Pak Teguh? Sudah Pak, sudah saya masukin ke YouTube, ya tinggal dicek aja. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa nge-tag produk brand di content feed. Nah, sebagai seorang content creator teman-teman, tentu ada yang namanya endorse contohnya ya. Nah, makanya di sini ada fitur yang namanya nge-tag produk brand di content feed. Jadi kalau seandainya ada orang yang nanti ngendorse kepada sang content creator ini, teman-teman, dia bisa nandain nih bahwa akun dia ini menggunakan promosi berbayar dari perusahaan si A, perusahaan si B, perusahaan si C. Nah, itu bedanya teman-teman. Ya. Jadi kalau akun kreator ini memang niatnya teman-teman adalah menghasilkan pundi-pundi rupiah teman-teman dengan hasil karya teman-teman di Instagram. Kalau yang bisnis tadi kan memanfaatkan Instagram sebagai media atau sarana promosi teman-teman semua dalam berbisnis. Tapi kalau akun kreator, niatnya teman-teman memang untuk meningkatkan penghasilan atau mendapatkan penghasilan dari Instagram, ya, atau revenue deh, saya bilangnya. Dari mana Pak revenue Instagram? Yaitu tadi endorse teman-teman, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai artis untuk endorse. Ada yang pernah pakai nggak? Oke, ada ya? Nah, yang pernah pakai nanti teman-teman bisa cek sendiri berapa harganya ya. Oke teman-teman. Nah, pernah artis lokal. Ya nggak apa-apa, yang penting artis ya Pak ya. Pastikan teman-teman cek dulu tuh jumlah followernya berapa. Nah, kalau akun kreator ya penghasilannya dari mana? Ya dari Pak Irfa Darojat. Pada saat Pak Irfa ngendorse mereka atau minta mereka untuk paid promote-nya Pak Irfa, ya di sanalah penghasilannya teman-teman. Jualan obat kuat biasanya. Ya, itu kalau jual-jual contoh seperti suplemen gitu ya teman-teman ya, obat dan sebagainya. Nah, teman-teman di situ itu sangat detail lagi nih teman-teman. Dalam penerapannya ya. Kenapa? Karena nanti pada saat kita ngomongin obat deh, ya, obat bukan obat kuat deh. Obat saja teman-teman. Itu pada saat kita mau promosikan menggunakan media Instagram contohnya, itu nanti dari pihak Facebook juga akan melihat teman-teman. Ya, ini obat apa dan sebagainya. Detail banget teman-teman. Jadi berbeda kalau kita jual produk yang fisik yang sifatnya tidak dimakan ya teman-teman ya. Contoh kaos, gamis contohnya atau sepatu gitu ya.
itu lebih gampang teman-teman. Syaratnya kalau kita seandainya ngomongin tentang beriklan ya, ngomongin tentang beriklan di Instagram. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi 3 perbedaan tadi antara akun pribadi, kemudian akun kreator sama akun bisnis, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman, apa sih manfaat dari Instagram bisnis ya, teman-teman ya? Yang pertama, teman-teman, manfaat dari Instagram bisnis adalah insight. Nah, jadi di sana ada fitur yang namanya insight, di mana teman-teman nanti bisa melihat jangkauan teman-teman ini ya, konten teman-teman ini nyampe ke berapa orang. Jadi perlu teman-teman ketahui, algoritma dari sosial media itu berganti-ganti ya, teman-teman ya. Setiap pekan bisa jadi berganti-ganti. Jangan berharap teman-teman contoh nih, punya follower 10.000 contohnya. Contohnya punya follower 10.000 atau nggak usah tinggi-tinggi deh. Kita bilang followernya 500 saja. Ya. Baru 500 orang yang nge-follow teman-teman. Pada saat teman-teman posting di Instagram, itu tidak semua orang yang ada di pertemanan teman-teman akan melihat konten tersebut. Nah, ya. Jadi teman-teman, tidak semuanya teman-teman punya pertemanan 500 gitu ya, 500 orang itu tidak akan ditayangkan semua teman-teman. Apa yang teman-teman posting. Ya. Jadi teman-teman harus memahami itu. Makanya teman-teman, insight ini perlu. Kenapa? Untuk memastikan apakah konten teman-teman terdistribusi dengan baik. Apa sih yang menentukan konten teman-teman itu bisa masuk atau insight-nya tinggi teman-teman? Nah, nanti yang kita bahas ya teman-teman ya. Oke, siap Pak Widodo. Nah, yang kedua teman-teman, dengan memiliki Instagram bisnis, apabila teman-teman ingin mengembangkan yang lebih jauh lagi, teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya Instagram Ads. Tentu teman-teman, kalau Instagram Ads ini ada budgeting, ada biaya yang perlu teman-teman siapin. Namanya juga Ads ya, ngiklan teman-teman. Oke, yes, ada yang raise hand 86375. Ada pertanyaan mungkin? Silakan, boleh dibuka mikrofonnya sambil saya nunggu. Atau kepencet. Nah, ini karena belum ada namanya nih 863 ya. Boleh minta materinya Kak? Boleh, teman-teman. Nanti akan saya share ya materi ini ya, teman-teman ya. Pak Diki. Ya, Pak Webi. Pak, kalau mau Instagram Ads, kita mau coba-coba tutorialnya di mana ya, Pak? Saya masih belum ngerti itu, Pak, untuk mulainya. Untuk mulai Instagram Ads ya? Betul, betul, Pak. Awal-awalnya, tahap-tahapnya, Pak. Baik, siap. Nanti ada Pak modulnya di kelas Gikijos. Nanti saya kasih linknya. Oh iya, makasih ya, Pak. Tahapan-tahapannya ya. Oke. Iya, Pak. Siap. Yang pasti gambarannya gini teman-teman. Pada saat teman-teman mau ngiklan di Instagram, teman-teman harus punya akun Facebook Manager, ya, FB Manager atau Business Manager. Nah, itu nanti teman-teman harus punya akun itu, karena nanti disitulah tempat teman-teman semua mengelola konten iklan yang mau ditayangin. Nah, setelah teman-teman punya akun di situ ya, di Facebook Manager tadi, Facebook Business Manager, baru nanti teman-teman tinggal milih teman-teman mau ngiklan di Facebook atau mau ngiklan di Instagram. Itu pilihannya. Saya nggak tahu nih, apakah nanti ke depannya pihak Facebook akan ada pilihan yang ketiga. Apa pilihan yang ketiga? Ngiklan di WA, teman-teman. Nah, ini saya nggak tahu nih. Sepertinya aroma-aromanya ada ini, arah ke sana, teman-teman. Ya, setelah Instagramnya diiklanin, WA sepertinya nanti arahnya. Ya, itu teman-teman. Oke, jadi teman-teman nanti ada step by step-nya ya, untuk teman-teman bisa ngiklan nih, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ya, di Instagram bisnis teman-teman, itu ada tombol kontak dan email ya. Jadi ada tombol kontak dan email. Jadi teman-teman di situ bisa menampilkan kontak teman-teman semua, bisa menampilkan email teman-teman semuanya. Nah, itu ya. Oke, sudah. Bentar, teman-teman. Oke, ya jadi nanti saya tunjukin nih yang di tempat saya tadi teman-teman seperti apa ya.
Saya cek dulu, teman-teman. Karena saya sendiri pakai dua sih, teman-teman ya. Kalau saya pakai dua Instagram, saya akan share ke teman-teman semua. Nanti teman-teman kalau seandainya mau langsung praktek, silakan ya. Bentar, ini saya cek sinyal dulu, teman-teman. Saya pastikan dulu sinyalnya. Oke. Nah, lagi saya akan tunjukin teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa nih teman-teman? Nih, info kategori bisnis. Nah, teman-teman nanti bisa menentukan juga bisnis teman-teman ini kategorinya apa. Ya, teman-teman nanti bisa nentuin juga tuh pada saat beralih ke akun bisnis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi ini teman-teman manfaat yang bisa nanti teman-teman dapatin setelah teman-teman menggunakan Instagram bisnis. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan coba untuk share screen ya teman-teman ya, share screen handphone saya. Bentar. Jadi saya nggak akan nampilin Instagram versi desktop teman-teman. Saya langsung tampilin aja versi handphone ya. Supaya nanti teman-teman juga bisa melihat. Mas, tanya 2 akun Instagram boleh pakai 1 email nggak? Terima kasih. Boleh. Boleh, nanti tinggal tambahkan akun aja. Pakai 1 email tapi tambahkan akun. Nah, saya akan coba untuk tayangin layar saya dulu, teman-teman. Ya. Sambil saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Saya akan mana nih? Lah kowe bingung piye? Milih dhewe sing ndi? Jawa Tengah. Oke, ya, ini saya akan tampilin dulu teman-teman. Oke, sudah muncul. Saya akan share screen dulu. Oke, saya cek dulu teman-teman apakah layar handphone saya sudah terlihat ke teman-teman semuanya. Sudah lihat. Oke, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman saya akan buka Instagram saya dulu, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, di sini teman-teman semuanya, saya menggunakan akun Instagram untuk bisnis, ya teman-teman ya. Nah, seperti ini modelnya nih. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini semua mau ganti akun, contohnya, ya, mau ganti akun teman-teman tinggal klik aja di sini. Ya, tinggal klik di sini. Lalu teman-teman masuk ke menu pengaturan di sini. Oke. Nah, teman-teman nanti di sini pilihannya ada apa di sini teman-teman? Ada beralih ke akun bisnis enggak? Yuk, coba ada teman-teman yang praktek enggak malam hari? Coba dicek. Yang pakai akun personal. Boleh teman-teman pakai mikrofon boleh supaya bisa cepat interaksinya. Kalau ngetik kan lama tuh. Ada enggak pilihannya di sini beralih ke akun bisnis teman-teman? Kalau saya ini udah pilihan beralih ke akun kreator masalahnya. Nggak ada, Pak Eko. Pilihannya apa aja, Pak Eko? Facebook ya. Pilihannya apa aja? Coba boleh buka mikrofonnya, Pak. Silakan, Pak Eko. Buka mikrofonnya. Nggak ada. Oke, jika tidak ada, teman-teman silakan masuk ke menu akun. Silakan masuk ke menu akun. Kemudian di sini, teman-teman ada pilihannya nggak? Ubah jenis akun. Mas Diki, maaf itu di mana itu? Itu di pengaturan mana? Di pengaturan akun, Bu, di sini, di pojokan sini nih. Oh, itu di itu ya di. Ya. Mas Diki, kalau pindah dari personal ke bisnis atau sebaliknya, apa yang terjadi? Fiturnya aja, Pak Edi. Fiturnya aja yang berganti, Pak. Kalau lain-lainnya tetap fitur-fiturnya nih. Contoh di sini ada lihat toko ya, teman-teman ya. Kita juga bisa langsung ngiklan nih kalau mau ngiklan gitu ya. Nah, beralih akun ada. Oke, Pak Eko, coba Ada, klik. Kang. Ada? Ada. Nah, coba klik beralih akun bisnis. Bisa nggak?
Beralih ke akun profesional. Nah, beralih ke akun profesional ya. Ya. Nah, ini pada saat diklik teman-teman ada dua pilihan kan? Beralih ke akun bisnis sama beralih ke akun pribadi, betul nggak? Ada dua pilihan nggak teman-teman? Sorry, beralih ke akun bisnis atau beralih ke akun kreator, ada pilihannya itu? Pribadi sama kreator, Mas. Pribadi sama kreator. Oke. Beralihnya ke akun yang lain karena ada 4 akun. Ubah jenis akun loh Pak, yang dipilih Pak Eko. Ubah jenis akun. Ya, yang dipilih ini Pak, ubah jenis akunnya yang dipilih Pak. Oke, dapatkan fitur profesional. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ini kalau seandainya mau nambahkan fitur profesional, tinggal klik ini ya. Nah, ini kalau kita mau bikin akun profesional yang baru. Akun profesional baru itu artinya kita bikin akun Instagram baru teman-teman. Ya. Oke, jadi teman-teman tinggal klik lanjutkan aja di sini kalau mau bikin baru nih. Nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi setelah teman-teman beralih ke akun profesional, teman-teman di sini nanti diminta nih. Ya. Coba Pak klik beralih ke profesional Pak. Lalu nanti di sini ada pilihannya nih. Kategorinya teman-teman ini masuk ke kategori apa? Ya. Mas Diki mau nanya. Ya. Tadi tempat saya ubah jenis akun cuman ada bisnis sama pribadi itu. Bapak klik yang bisnis Pak. Bisnis udah. Ya, terus keluarnya apa? Beralih ke akun bisnis. Ya. Beralih sama batal. Beralih. Diki. Ya. Saya terus balik ke atas. Bisnis. Jadi notifikasi bisnis, privasi. Nah, jadi karena personal ada bisnis gitu. Ya, Pak Iwan pilih yang bisnis Pak. Jadi teman-teman, kalau seandainya tadi kan teman-teman ada pilihan seperti ini nih, jenis akun, beralih ke akun bisnis nih contohnya ya. Nah, saya klik. Oke, beralih, set. Nah, ini udah jadi akun bisnis sekarang. Bedanya apa? Coba teman-teman cek di sini. Coba teman-teman cek di sini, di menu profil ya. Di edit profil sini teman-teman. Ini pasti berbeda sama yang tadi. Ya, saya hanya ada akun pribadi dan kreator. Oke, berarti Bu Esti sudah akun bisnis, Bu. Kalau pilihannya hanya ada pribadi sama kreator, ya berarti akun teman-teman semua udah bisnis. Gitu ya. Kalau teman-teman ada pilihannya kreator dan pribadi, bisnis dan kreator, pribadi dan kreator. Nah, berarti teman-teman akunnya adalah akun kreator gitu ya. Pak Diki, sorry Pak. Ya. Saya udah di akun pribadi, saya udah klik pengaturan setting. Nah, ditulis ada privacy account. Itu gimana? Nggak ada tulisan bisnis, nggak ada tulisan apa tuh? Gimana tuh Pak? Masuk ke pengaturan ke akun ya Pak tadi ya, betul? Masuknya ke akun ya? Akun, bukan ke setting Pak, ke akun. Oke, siap Pak Arif. Masuknya ke akun ini ya. Nah, baru nanti di sini ada pilihannya nih teman-teman di bawah sendiri. Saya pilih beralih, balasannya tidak diizinkan menggunakan produk FB untuk berikan lagi, Anda tidak. Itu kena AME Pak namanya Pak. Itu kena AME Pak, di blok Pak. Nggak boleh ngiklan Pak Eko. Jadi Pak Eko Budoyo harus mengajukan banding. Saya pernah ya. Saya pernah seperti itu. Jadi dan itu sudah pasti terjadi bagi teman-teman yang Pak Eko pernah ngiklan ya Pak ya sebelumnya. Atau belum pernah ngiklan baru pertama mau iklan langsung seperti ini. Saya kepingin tanya dulu. Pernah ya di FB ya? Iya, benar. Jadi, yang perlu dilakukan oleh Pak Eko adalah kunjungi bisnis Facebook Business Manager, silakan login ke akun Pak Eko, lalu nanti di menu pembayaran Pak, di situ pasti kan diblok tuh sama pihak Facebook. Di situ nanti diklik Pak, ajukan banding. Nah, biasanya diminta KTP, diminta foto teman-teman. Gitu.
Ya, itu terjadi teman-teman apabila teman-teman di sini pernah ngiklan. Yang kedua, teman-teman lama nggak ngakses Facebooknya. Nah, ya, teman-teman lama nggak ngakses Facebook nih, tahu-tahu teman-teman mau ngiklan, pasti kena blokir duluan. Gitu. Untuk memastikan bahwa penggunanya benar-benar pemilik akunnya, itu yang diminta sama Facebook. Mas, kalau satu IG nggak bisa ya untuk 2 FB untuk melihat jenis akun di mana, Mas? Satu IG untuk 2 FB nggak bisa, Pak. Ya, FB-nya satu tetap, Pak. FB-nya tetap satu, IG-nya tetap satu. Yang bisa banyak itu adalah fanspage. Ya, jadi pada saat kita bikin akun Instagram bisnis, teman-teman, nanti kita juga bisa langsung otomatis bikin fanspage. Nah, fanspage inilah yang nanti dipakai teman-teman untuk ngiklan. Konsepnya gitu, teman-teman. Jadi bukan akun Facebooknya yang kita banyak, tapi fanspage-nya yang banyak. Gitu ya. Ya. Kalau IG sudah bisnis tapi belum punya FB, bagaimana? Nanti disuruh bikin nanti sama pihak Facebook kalau seandainya mau ngiklan ya. Kita ngomong iklan nih berarti ya. Gitu. Disuruh bikin nanti teman-teman. Karena nanti teman-teman harus punya fanspage namanya. Oke ya. Nah, teman-teman tadi yuk yang sudah klik ke akun bisnis, coba teman-teman cek di sini di menu edit profil ya. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa masukin alamat website ya di sini ya. Alamat website. Jadi kalau seandainya nih teman-teman, contohnya teman-teman mungkin nggak punya website tapi jualannya di marketplace contohnya. Ya, teman-teman pasang aja di situ link marketplace-nya. Ya. Tapi sekarang itu ada yang namanya Smart Bio Link, ada Instant Link gitu ya teman-teman, ada LinkedIn itu. Nah, itu adalah website untuk kumpulan link. Nah, teman-teman bisa pakai seperti itu. Jadi kalau semisal ada customer yang membutuhkan produk A, produk B, produk C gitu ya, teman-teman nggak perlu masang banyak link di sini teman-teman. Itu aja, Instant Link namanya. Ada yang gratis, saya ingat saya itu teman-teman. Gitu. Itu yang biasanya dipakai. Ada juga yang pakai BioLink. Nah, itu ada juga pakai. Ya, Bu Kiki pakai ya? Saya pakai itu, Kang. Apa? Ntar dulu saya cek dulu. Berarti ini Pak Diki, berarti masuk ke beralih akun profesional Pak Diki ya? Oh iya. Ya, akun profesional Pak Christian. Akun profesional nanti tinggal pilih. Oke, Hartono 5868, ada yang tanyakan? Berbayar nggak Mas? Pakai SID bisa? Iya, pakai SID kan tapi hanya satu link. Iya kan, Bu Debbie? SID kan hanya satu link, kita hanya menyamarkan link aja kalau SID. Ya, kalau yang pertanyaannya tadi yang Instant Link, BioLink itu ada yang berbayar, ada yang free, saya teman-teman. Oke. Ya. Cara supaya ada lihat toko gimana ya? Nah, nanti kita tambahkan toko teman-teman di sini ya. Oke, nah teman-teman nih ya. Jadi ini adalah halaman profil dari akun bisnis teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman di sini nih, informasi bisnis publik. Nah, teman-teman di sini pada saat teman-teman klik, teman-teman, di sini teman-teman yang dimaksud halaman ini adalah fanspage ya. Yaitu fanspage di Facebook. Nah, nanti ada kaitannya ke sana, teman-teman. Bentar, ini koneksi saya agak terganggu. Masih agak lambat nih koneksi saya nih. Mohon maaf. Ini apa yang saya matikan dulu wifi-nya saya pakai. Anda. Kalau di gimana Pak Christian? Apa yang paling tepat menggambarkan Anda? Berarti kita pilih apa ini, Pak? Bisnis Bapak bergerak di bidang apa nih, Pak? Makanan. Makanan, ada nggak Pak kategori di situ makanannya? Ini seniman, musisi, berpakaian, komunitas. Pilihannya, Pak. Apa pilihannya? Seniman, musisi,
blogger pakaian bermerek sama komunitas pilihannya. Pakaian bermerek atau komunitas? Oh, sebentar. Berarti masuk ke kategori. Nah, sebentar. Oh, ke restoran, Pak ya? Seperti ini Pak, kan, ya? Pak, maksudnya. Ya, restoran ada ya, Pak, Iya. ya? Ya, Pak. Oke, selamat malam Pak Diki. Saya ada masalah di IG dan FB, tidak bisa berikan lagi. Mohon bantu penjelasannya. Ya, Pak Ubadillah, pertanyaannya, terakhir Pak Ubadillah itu ngiklan apa, Pak? Pertanyaannya. Gitu. Pertanyaannya sih itu, terakhir ngiklan apa? Nah, sebentar saya cek dulu teman-teman di sini. Oh ya, sebentar teman-teman. Oke, saya Oke. Pertanyaan berikutnya. Mas, kalau ngiklan lewat IG, apa otomatis connect ke FB juga? Enggak. Ya, teman-teman, tadi yang saya sampaikan, teman-teman itu ada pilihan. Kalau mau ngiklan di IG atau Facebook itu ada pilihan, teman-teman. Nanti sama pihak Facebook itu ditanya, teman-teman mau ngiklannya di Instagram. Instagram ini ada pilihannya 3, teman-teman. Ada story, ada feed, gitu ya, teman-teman ya. Ada juga yang reels. Nah, nanti ada pilihannya itu. Di Facebook juga sama, mau di story atau di feed ya, atau di fanspage. Nah, ini teman-teman, pilihannya banyak. Atau mau dua-duanya. Ya, kalau mau dua-duanya ya lumayan budgetnya, teman-teman. Ya. Jadi tayang di Facebook, tayang di Instagram gitu ya. Wah, beda. Nanti budgetnya juga lumayan, teman-teman. Gitu. Jadi Pak Suwarto itu bisa kita set up kok. Ya, itu kita bisa setting. Jadi kalau di FB otomatis ke IG ya, Mas ya? Apa? Kalau dari FB itu otomatis connect ke IG juga ya iklannya? Ya, benar. Connect ke IG, tinggal kita nentukan mau masang di IG juga atau enggak gitu, Pak. Connect ke IG, dia minta juga bisa buka ke WhatsApp. Ah, benar. Itu kalau ke WhatsApp kan untuk call to action-nya sih, Pak. Ya, benar ya, Pak Walefid ya. Untuk call to action, maksudnya itu untuk tindakan berikutnya, kan gitu. Ya. Tindakan berikutnya itu mau ke WhatsApp, mau ke landing page, atau mau ke website, kan itu pilihannya. Ya. Atau pakai form checkout yang dari Facebook. Ada juga form checkout dari Facebook, teman-teman. Bentar ini, teman-teman. Saya harus balas nih. Oke. Nah, oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini Pak. Saya cek dulu pertanyaan dari teman-teman semua. Mas, kategori itu berpengaruh kemana? Ya ke bisnis teman-teman semua. Di apa nih kategorinya masuknya? Seperti tadi ya, teman-teman mungkin bergerak di bidang rumah makan, cari yang restoran teman-teman gitu ya. Halaman yang dimaksud apa kalau kita posting update juga di FB? Nah, halaman ini adalah fanspage ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman pada saat posting di Instagram itu juga bisa terkonekkan ke halaman fanspage tersebut. Saya akan tunjukin lagi teman-teman seperti apa itu fanspage ya. Pak, saya ketinggalan apa ada tutorialnya? Tutorialnya ada teman-teman. Travel dan kursus Pak. Travel dan kursus. Oke, berarti dari konten iklan yang travel dan kursus ini Pak, ya itu ada yang kurang tepat sehingga akun Bapak diblokir. Nah, kadang gini ya teman-teman ya, Pak Ubadillah dan teman-teman semua. Kadang
pada saat ada pergantian algoritma dari Facebook, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Tahu-tahu akun kita diblokir aja, gitu ya. Itu yang bikin jengkel. Yang bikin jengkel lagi apa? Duitnya nyantol, teman-teman. Nyantol itu apa ya? Nyangkut. Nah, duitnya nyangkut di sana, saldonya sayang sekali, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sendiri memang, kalau saya pribadi gitu ya, saya terus terang sudah hampir 80% saya sudah meninggalkan yang namanya ads di Facebook. Kenapa, teman-teman? Ya itu tadi resikonya. Makanya di agensi saya sendiri, saya udah jarang tuh nerima orang Pak Facebook ads gitu. Jarang, teman-teman. Gitu. Karena saya lebih prioritas sekarang itu apa? WhatsApp ads. Nah, itu saya di tempat saya seperti itu. Kenapa? Resikonya kecil, teman-teman. Keblokir, mau nggak mau kita bikin akun lagi, ya, atau kita ngajuin banding, ya, atau kita bikin akun lagi. Yang paling parah kita bikin akun lagi, dan itu pun belum tentu kita langsung bisa ngiklan, teman-teman. Ada prosesnya. Jadi nggak bisa kita, Pak, keblokir, bikin akun lagi, nggak bisa. Ada prosesnya lagi, teman-teman, tahapannya supaya teman-teman bisa ngiklan. Ada jangka waktu khususnya, gitu ya. Saya pernah itu, teman-teman, memulai dari baru ya. Jadi akun saya kena blokir, banding lama sekali, akhirnya saya bikin akun baru, teman-teman, untuk ngiklan. Setelah itu, teman-teman, prosesnya lumayan nih. Pertemanan saya harus banyak dulu. Saya harus nge-add orang-orang yang sesuai dengan bisnis saya. Nggak boleh itu saya add orang-orang yang, mohon maaf nih, nggak ada kaitan sama bisnis. Mungkin saya nge-add yang anak-anak di bawah umur, contohnya yang masih sekolah, saya add gitu. Itu nanti keblokir akun saya, nggak boleh. Jadi kita dalam pertemanan pun harus hati-hati. Ya, kita nge-add orang, atau orang mau nge-add kita jangan asal untuk asip gitu ya. Pada saat teman-teman, contoh nih, saya dapat add dari teman-teman nih contohnya, sebut saja namanya Bejo gitu ya. Bejo nge-add saya contohnya, teman-teman. Facebook saya di-add sama si Bejo gitu ya. Ternyata, teman-teman, si Bejo ini dia sering posting hal-hal yang berbau konten politik, konten sara gitu ya. Hal-hal negatif yang dia posting di Facebooknya dia. Saya terima pertemanan si Bejo, maka saya kena efeknya, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menyaring nih. Kalau seandainya teman-teman niat untuk beriklan, pastikan akun Facebook teman-teman semua ini bersih dari hal-hal seperti itu. Yang paling parah itu apa? Kita harus lihat pertemanan kita, teman-teman. Nggak bisa asal, gitu ya. Oke, belum bisa beralih ke bisnis. Notifnya, maaf kami tidak bisa menyelesaikan permintaan Anda ketika halaman apa yang paling tepat menggambarkan Anda. Berulang kali, Pak, belum bisa. Belum bisa? Ya, sampai sini ada yang kesusahan nggak, teman-teman? Biasanya pakai 20.000 per hari, ya. Iya, saya Mas Diki karena belum, saya Pak, sambil belum meeting. bisa. Gimana Pak Webi? Gimana teman-teman? Tadi belum sempat teman-teman tanya, tapi sekarang saya juga ketinggalan Pak. Tadi kan mau buat dari pribadi ke akun bisnis atau kreator. Ya. Tadi saya udah masuk account, tapi nggak ada tuh tulis pilihan untuk apa ke bisnis atau kreator, Pak. Saya tadi ulang-ulang nggak ada nih di Instagram saya, Pak. Adanya account, personal information, your activity, Pak. Sebentar. Tadi di menu di sini nggak ada tuh, Pak. Di menu akun, Pak. Di menu pengaturan lalu di sini ada akun. Iya, saya udah klik. Coba diklik, Pak. Udah. Nah, di bawah sendiri? Nah, itu nggak ubah jenis akun. Ada nggak? Ada ya, Pak? Ini ya. Ubah jenis akun ya. Pakai switch to professional. Ya, switch to professional account. Bener, Pak. Switch to professional account. Ya. Dipilih aja, Pak. Iya. Nanti pada ada. Dipilih, nanti Bapak diminta untuk pilih kategori. Continue. Ya, benar. Di next aja. Di next terus, baru nanti ngikutin petunjuk yang ada di sana. Oh, ada, Pak. Ya. Ada. Ada ya, oke. Ada. Untuk bahasa elektronik Indonesia, Pak, HP-nya.
Elektronik masuk kategori apa yang paling tepat? Bisa juga hardware, hardware itu juga bisa sih kategorinya. Saya nggak tahu nih apa aja. Sebentar saya cek ya teman-teman ya. Saya bantu cek untuk profil. Oke, saya cek di kategori. Oke, cari aja. Nah ini ada toko elektronik. Nih, elektronik. Mana sih? Elektronik. Ada itu tadi toko elektronik, ya kan? Pembayaran iklan apakah akunnya depositnya satu atau masing-masing? Satu tempat Pak Erisman. Kalau kita mau ngiklan tuh namanya Facebook Ads Manager. Jadi akun kita Pak, nanti di situ kita isi saldonya Pak. Saya pernah iklan di marketplace kena blokir, banding ke FB nggak nyampe sebulan dibuka. Ya, itu ya. Ada yang seperti itu. Sekarang gimana Pak Yanuar Waikanan? Lancar terus Pak ngiklannya? Setelah dibuka blokirnya? Boleh disaringkan. Mas, kalau kategori sudah dipilih, terus suatu saat kita kategorinya diganti, bisa nggak? Bisa. Bagaimana program acara giveaway yang efektif? Program acara giveaway yang efektif. Nah, giveaway ini kembali lagi ya teman-teman ya, kalau kita ngomong giveaway, targetnya apa sih giveaway ini? Kalau misal nih Pak Irfa Darojat targetnya untuk menaikkan follower contohnya, ya sudah berarti giveaway-nya ini dibuat semacam peraturan yang mana mereka harus nandain temennya, ya. Kemudian temennya ini minimal, contoh kita minimal nandain 5 orang teman gitu ya. Kemudian salah satu syaratnya juga adalah banyak-banyakan like. Nah itu. Jadi tergantung arah tujuannya giveaway ini apa gitu teman-teman. Kalau seandainya arahnya giveaway teman-teman ini untuk meningkatkan brand gitu ya, meningkatkan branding tanpa perlu untuk naikin follower dan sebagainya, ya cukup nandain orang aja, tandain minimal 3 teman kamu atau 4 teman kamu gitu, ya. Kalau kategorinya hanya boleh pilih 1 atau lebih, 1, belum berani lagi iklan, takut kena blokir, ya itu teman-teman. Jadi teman-teman, salah satu ya fundamental yang harus teman-teman pahami sekarang ini teman-teman, main Facebook Ads, Instagram Ads, yaitu tadi teman-teman ya. Semua pakar Facebook Ads itu pasti kena yang namanya AME. Tapi bedanya apa teman-teman? Bedanya mereka mau coba-coba lagi ya. Kalau kita mungkin di sini ada yang, aduh nanti takut deh. Nah, ada yang seperti itu teman-teman. Email FB. Harus ternak akun, Kang. Gimana? Harus ternak akun di FB. Tapi agak sensi sih FB belakangan nge-add. Bener. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ya semakin ke sini teman-teman, ibarat kata aplikasi semakin besar, maka aturannya juga semakin macam-macam. Kita nggak usah ngomongin FB deh. Contoh kita berkaca dari Shopee aja. Ya, Shopee dulu wah aturannya enak banget teman-teman. Sekarang semakin penggunanya semakin banyak, semua udah diatur. Ya, pengiriman pakai Shopee teman-teman. Resi nggak bisa dicek gitu ya. Nggak bisa yang namanya apa itu saya bilangnya ya, dropship antar toko di Shopee nggak bisa sekarang. Ya kenapa? Shopee semakin besar. Coba cek ke Tokopedia, nggak seperti itu teman-teman. Masih belum seperti itu ya. Jadi ya teman-teman harus pahami ini, bisnis semakin besar maka taringnya juga semakin tajam teman-teman. Ya itu yang harus teman-teman perhatikan dan waspadai. Jadi dan teman-teman harus sadari deh, itu aja sih. Apalagi ini di bidang digital, gitu. Yang paling ini teman-teman yang masih longgar itu apa? Google Ads ya, masih longgar kan Google Ads. Gimana, Pak Palewi? Ya. Di FB saya punya tagihan iklan, tapi saya merasa nggak pernah ngiklan karena dulu pernah ikut pelatihan training, mungkin ada jualan reseller. Tapi pakai iklan saya, tapi pakai iklan, tapi saya yang bayar. Karena saya nggak waktu itu agak kurang mahir lah, tidak tahu, jadi bingung juga, pusing karena begitu cepat proses itunya informasinya.
Rupanya pakai itu saya juga coba menghapus agak sulit. Sehingga tagihannya lama-lama numpuk banyak. Tapi saya biarin aja lah. Saya ngerasa nggak pakai, nggak pernah ngiklanin. Belum ngomong sama FB lagi gitu. Tapi sekarang saya jalan aja dulu gitu Pak Diki. Mungkin sarannya bagaimana? Solusinya, saya untuk kontak FB untuk saya memberitahukan ini bahwa saya punya tagihan sebesar ini. Cukup banyak, nggak kecil. Gitu. Ya ini Pak, saran saya coba, Bapak udah pernah buka Facebook BM Manager Pak? Bisnis Manajernya Facebook? Kayak yang sebelah mana, belum tahu. Nah itu Bapak nanti aja coba buka di apa pakai laptop ya, Bisnis Manager Facebook gitu. Nah nanti Bapak akan terarah ke sana, terarah ke Facebook Manager, Bisnis Manager. Silakan login Pak. Login nanti setelah login pakai akun Facebook Bapak, cek di bagian iklan Pak. Nah coba dicek ada nggak sih iklan yang masih running gitu loh. Iya. Nah kalau yang masih running biasanya tagihannya jalan walaupun iklannya nggak tayang, itu yang paling heran teman-teman ya. Oh gitu. Maksudnya ya. ke situ Pak ngeceknya gitu. Facebook Manager ya. Ya, Facebook Manager. Nanti saya coba cek untuk nyetak. Ya, nanti masuknya ke menu iklan Pak ya. Menu iklan, ya. Oke. Terima kasih. Ya. Kemudian di sini ada Rabi Radiarara. Yang berbayar atau yang organik aja Mas? Ya kembali kebutuhan ya teman-teman ya. Gini, kalau teman-teman seandainya budgetingnya belum besar untuk biaya iklan, saran saya pakai yang organik dulu saja teman-teman. Ya, cuman teman-teman di sini memang harus sabar dalam melalui prosesnya. Yang namanya juga organik teman-teman ya. Ya, jadi beda nih kalau organik kan higienis ya. Kalau instan ya kayak mie instan itu ya teman-teman cepat teman-teman. Ya, tapi ya efeknya ya lumayan bikin sakit juga ke badan. Sama halnya seperti iklan, ya instan cepat. Kita mau targetnya apa nih? Targetnya kepingin brand kita cepat terkenal, bisa. Targetnya kepingin website kita dikunjungi banyak orang, bisa. Ya namanya juga instan. Tergantung dari berapa yang teman-teman siapin untuk beriklan, gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman belum budgeting belum banyak, boleh dilakukan organik saja. Ya, nanti strateginya akan saya bagiin teman-teman di organik. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman tentang membuat akun ya. Jadi prinsipnya teman-teman di sini nanti ngikutin aja apa yang ada di sini teman-teman, apa yang ada di sini ya. Itu nanti teman-teman sudah jadi kok Facebook Instagram bisnisnya. Oke. Saya jual kursus di marketplace kok ditolak Mas, padahal jual. Nah coba aja sekarang Pak. Jual produk-produk seperti itu. Itu kapan Pak Ali ngiklannya Pak di marketplace Pak? Teman-teman, produk digital termasuk e-course ya, termasuk ini apa namanya? Software. Nah, itu juga ada aturannya kalau kita mau jual di Facebook, di marketplace itu. Ada aturannya, teman-teman. Untuk menyiasati gimana, Mas? Menyiasatinya kalau saran saya Pak, saran saya sih arahkan pakai lead magnet, Pak. Pakai lead magnet itu apa? Bapak bagi-bagi e-book contohnya. Ya, pasang di marketplace itu Bapak punya e-book gitu. Itu nanti supaya pada saat orang yang mau e-book itu kan dia masuk ke WA tuh. Nah, di sanalah Bapak ngiklannya. Nyiasatinya gitu, Pak. Tapi kalau yang obat-obat kuat itu kan ramai sekali, mosok nggak kena apa namanya? Karena itu loh kan semi porno tuh gambarnya kadang sampai kelihatan nih. Kok malah bisa masuk ya? Ya, kalau seandainya teman-teman kepingin detail membaca peraturan dari Facebook ya, itu sebenarnya ada teman-teman. Apa namanya? Apa yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang harus ada perlakuan khusus itu ada teman-teman di fact-nya apa fact and question-nya dari pihak Facebook itu ada teman-teman gitu. Oke, kemudian Pak Erisman nyambung yang tadi satu akun pembayaran, apakah rincian hitungan berbayarannya masing-masing? Iya ya, jadi teman-teman pada saat kita ngiklan, teman-teman, itu kita bisa tentukan nih, targetnya apa iklan ini. Nanti ada yang namanya ad set, teman-teman ya. Setelah teman-teman tentukan ad setnya, ada set 1, set 2, set 3, kayak gitu.
Jadi panjang sih sebenarnya ngakarnya. Nah, kalau seandainya kita aktifin ya, pilihan dari Facebook ini kita aktifin semua, otomatis nanti budgetingnya lumayan, Pak. Ya, seperti itu. Biasanya teman-teman, para internet marketer itu skemanya dia bertahap, teman-teman. Ya, kita narik insight-nya dulu. Contohnya, narik ketertarikan orang dulu. Setelah kita tahu jumlah orang yang tertarik, dari data itulah nanti kita retargeting lagi. Berapa orang yang nanti nyangkut ke arahnya mengarah ke website. Nah, itu nanti arahnya seperti itu. Jadi bertahap. Kalau kita mau jualan langsung gitu ya lumayan teman-teman. Ibarat kata kita harus benar-benar konten iklan kita berkualitas gitu ya. Bahasa copywriting kita bagus, cepat jualannya. Bisa Pak pembayarannya. Oke. Mbak Diki, bisa tidak IG untuk kegiatan filantropi? Makasih. Baiknya pakai IG bisnis atau kreator? Pakai kreator aja. Oke. Banyak ya pertanyaan teman-teman. Ya, mohon maaf nih kalau nggak saya jawab satu persatu, teman-teman. Budidaya atau jualan madu nggak ada di kategori ya? Budidaya. Ya, nggak ada ya berarti ya? Obat-obatan ada nggak? Kan masuk ke dalam obat-obatan madu. Iya Pak Suwarto, saldo di FB itu bisa dipakai untuk IG juga, betul. Kalau sudah punya akun IG bisnis, bagaimana dengan akun personalnya? Apakah hilang atau tetap ada? Nggak ada Pak, udah akun personalnya udah ganti bisnis gitu Pak Joni. Ya, oke teman-teman. Nah sekarang ini nih teman-teman, ada tombol namanya halaman. Ada nggak punya teman-teman nih halaman? Nah, halaman ini adalah fanspage nih teman-teman. Teman-teman bikin berulang kali akun bisnis itu bisa. Karena nanti teman-teman di sini akan langsung connect kepada fanspage. Nih ya. Fanspage itu ada di Facebook nih teman-teman. Nih. Jadi akun inilah yang nanti bisa dipakai untuk iklan teman-teman. Ya. Akun ini yang nanti bisa dipakai untuk iklan. Fanspage itu apa? Nih teman-teman saya tunjukin ya fanspage. Ini ya contoh nih. Fanspage-nya kan terkoneksi sama Dikijos. Betul ya teman-teman ya? Blog pribadi. Yeah. Nah, yuk kita cek fanspage-nya. Di Facebook nih teman-teman masuknya. Nah, masuk ke menu halaman di sini. Nih teman-teman. Halaman yang Anda kelola. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman sudah punya fanspage seperti ini, itu baru bisa ngiklan teman-teman. Ya. Pak, apakah dengan ada fanspage ini kita ngiklan nggak bisa diblokir? Ya tetap. Karena pertama kali teman-teman mau ngiklan harus punya fanspage itu. Ya. Dan pada saat teman-teman bikin akun di Instagram bisnis, otomatis teman-teman nanti akan dibuatkan fanspage di Facebook. Tuh. Nih, kayak gini. Ya, ini fanspage teman-teman. Nih, ya toko saya nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh gimbal, butuh lampu studio. Ya, jadi di Facebook, di sinilah nanti teman-teman ngatur tokonya. Ya. Setelah teman-teman ngatur di sini, di fanspage-nya baru nanti dikoneksikan sama Instagram. Gitu, teman-teman. Oke ya. Nah. Kemudian kategori sudah tadi opsi kontak nih, teman-teman. Teman-teman mau nampilkan apa di halaman depan, di profil? Email, mau nampilkan nomor handphone, nih teman-teman bisa pasang di sini. Kalau menampilkan nomor handphone. Jadi pada saat orang mau kontak, nanti di situ ada tombol kontak teman-teman. Tinggal diklik langsung menuju ke WhatsApp. Disarankan pakai WhatsApp bisnis. Ya, disarankan pakai WhatsApp bisnis teman-teman semua. Sudah pada pakai belum WhatsApp bisnis teman-teman? Katanya. Nah, keren ya. Udah pakai WhatsApp bisnis. Yes, teman-teman. Jadi ini disarankan pakai WhatsApp bisnis. Disarankan ya, bukan berarti wajib. Disarankan. Oke, teman-teman di sini juga bisa tambahkan alamat bisnis. Ya. Nih, alamat bisnis. FB apa IG itu, Mas? Ini adalah IG yang saya tampilkan sekarang. Oke, ya. Cara connect-nya ditulis nama halamannya ya, Mas? Iya, cara koneksikannya, Pak, di sini ya. Halaman ini mau dikonekkan dengan apa? Kalau seandainya belum ada halamannya, Pak Rosadi, bikin baru, Pak. Buat halaman Facebook baru nih, di bawah nih. Ya, kalau belum punya fanspage.
Masing-masing atau bisa double. Maksudnya apa? Oppo Ermi yang bisa double. Nomornya yang bisa double atau fanspage-nya. Kontaknya satu kontak. Ya di sini nih, opsi kontak ya. Ini contoh saya pasang email teman-teman. Jadi yang muncul di halaman depan ini teman-teman. Nah, yang muncul di sini nih tombol email teman-teman, ya. Yang muncul di sini adalah tombol email gitu teman-teman. Oke, kemudian saya lanjut ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, agak cepat sedikit teman-teman, supaya teman-teman nanti nggak terlalu malam, itu aja. Ya. Nah, teman-teman di sini tombol tindakan. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan tombol tindakan ya. Tapi ini berafiliasi ya teman-teman ya. Jadi kalau contohnya teman-teman di sini jual makanan contohnya. Nah, teman-teman bisa nih koneksikan sama GoFood. Tuh bisa ya, Grab itu bisa. Nih kalau mau dikonekkan sama GoFood gitu ya. Jadi nanti link penjualan teman-teman yang ada, contoh teman-teman buka rumah makan. Terus rumah makan teman-teman atau warung teman-teman semua itu menunya ada di GoFood. Nah, kan di situ ada linknya teman-teman ya. Linknya pasang di sini. Link untuk ordernya. Ya, link untuk order makanan tersebut pasang di sini teman-teman. Oke. Termasuk juga dengan Grab. Ya. Untuk GoDiki, pengalaman kita, kita sudah ke apa Pak Diki? Ke grupnya. Nanti mereka ada semacam survei begitu, mereka survei ke lokasi kita, mereka foto, kemudian mereka kalau langsung link di link ke GoFood gitu. Ya, jadi punya Pak Christian sudah di ACC Pak sama pihak GoFood-nya sudah ya? Sudah Pak. Nah, itu nanti Pak salah satunya Bapak linknya yang mau dipasang di sini yang link mana? Link produknya Bapak itu, menu makanannya. Pasang di sini Pak. Link yang dari apa aplikasi ya Pak? Dari aplikasi GoFood pasang di sini Pak. Oh gitu. Oke Pak. Ya. Termasuk kalau Grab ya, kalau teman-teman pakai Grab gitu. Oke, kemudian di sini, kemudian di sini juga ada siap pesan sekarang. Nah, ini ya perusahaan-perusahaan yang berafiliasi teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau tampilkan tombol order now gitu. Nah, ini pasti bayar kalau ini teman-teman. Oke. Ini ada juga pesan. Fitur pesan ini mitranya ini ya, afiliasinya nih. Resi apa yang dikenal ada nggak? Nggak ada. Jadi yang kenal hanya tadi yang pesan makanan ya, ada GoFood sama Grab teman-teman. Jadi kalau di intelijen untuk susu murni segini, ini sekian, ini sekian, sekian ini dengan tiap punya 1,5. Oke ya teman-teman ya. Nah ini jadi nggak ada penggantian ini, pembatalan semuanya. Nggak ada. Jadi semuanya. Oke. Mas Diki mohon link presensinya. Oh belum isi daftar hadir toh. Bentar. Iya, yang belum isi daftar hadir silakan isi ya, supaya besok saya bagikan e-book. Saya coba cari besok e-book tentang Facebook, tentang Instagram teman-teman ya. Saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi mungkin yang teman-teman nggak sempat ikut seperti ini, nanti bisa baca-baca dari e-booknya ya. Oke, Mas link YouTube-nya ada nggak? Nggak terlalu jelas di sini. Ada teman-teman. Bentar. Bentar ya. Oke. Nah, kemudian followerku di IG baru sedikit, jarang dibuka. Yang banyak di mana Pak W kanan? Di Facebook yang banyak. Oh WA, oh database WA ya Pak yang banyak ya. Oke, berarti kalau di WA ya mainnya WA marketing Pak, kalau banyak kontaknya di WA. Tapi yang paling enak itu teman-teman. Kenapa? Ya karena budgetnya ringan, hampir dibilang nggak ada budget kalau kita ngomong WA marketing itu ya. Gitu.
Yang ada budget itu kalau teman-teman main WA marketing yang pakai tools, ya paling cuma beli toolsnya aja, setelah itu udah nggak perlu bayar-bayar tiap bulan kan teman-teman. Itu bedanya ya. Oke teman-teman, tampilkan tampilan profil nih ya, kategori nih ya teman-teman ya, tampilan profil ini siapa Eko Budoyo. Kalau seandainya labelnya ini mau dinyalain teman-teman ya, ini nanti muncul nih teman-teman. Teman-teman kategorinya apa ya. Kalau seandainya info kontak ini mau dinyalain juga, nanti muncul di bawahnya teman-teman. Nih, email tuh ya. Tuh. Muncul seperti ini. Kalau seandainya mau disembunyikan bisa. Tuh. Jadi kalau saran saya nyalain aja ya teman-teman ya. Label kategori info kontak ini nyalain aja gitu. Oke, teman-teman. Nah, sampai di sini yang tanyakan teman-teman. Ini ya, jadi ada fitur iklan nih kalau teman-teman mau ngiklan. Siap. Ya, di sini kalau teman-teman mau ngiklan nih ada fitur iklan nih ya. Nih. Oke ya. Jadi ada pilihannya langsung di sini. Ini kalau toko ya. Nih, ini saya kelola produk ini harus masuk ke ini tuh. Harus masuk ke bagian dari Facebook, teman-teman. Facebook Fanspage. Oke, ya. Ya, oke yang sudah isi daftar aja. Dapat WA ya Pak Joni ya? Otomatis dapat WA harusnya. Nah. Oke ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tampilannya, teman-teman. Jadi di sini ya. Oke, ada fitur toko nih. Nah, nih. Jadi nanti ada Instagram Shop di sini, teman-teman. Ini kalau bisnis. Nanti muncul. Tinggal kelola produknya masuk ke Fanspage di Facebook. Oh, sudah dapat WA ya? Oke. Berarti besok tinggal ditunggu aja untuk e-booknya ya. Saya coba carikan, teman-teman. Mudah-mudahan masih ada e-book itu. Yang khusus pembahasan tentang Facebook. Boleh minta videonya, Pak. Video ini, rekaman malam ini. Boleh. Nggak apa-apa, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu sekilas gambaran tentang Instagram ya. Sekarang saya lanjut ke slide tadi presentasi ya, teman-teman ya. Nah, jadi sudah saya tunjukin ke teman-teman semua seperti apa. Bagaimana caranya biar yang lihat iklan kita di IG banyak yang lihat tanpa kita share di FB juga. Bagaimana caranya biar yang lihat iklan di IG banyak yang lihat. Nah, gini. Pak Yanuar Waikanan, pada saat Bapak akan beriklan, pasti kan ditanya itu Pak, ya ditanya tujuan Bapak beriklan apa, yang pertama. Yang kedua, target market Bapak ini maunya seperti apa, mulai dari usia, kemudian profesi, jadi demografi ya, termasuk, demografi ini termasuk tinggal di mana, kemudian kebiasaannya apa, pakai HP apa, kalau itu di setup semua Pak, maka nanti apa yang Bapak inginkan akan tercapai dengan baik. Kalau seandainya dipakai otomatis atau jangkauannya terlalu luas gitu, saya yakin nggak akan terlalu banyak, Pak. Kenapa? Semakin detail target market yang teman-teman minta di pihak Instagram, maka Instagram akan semakin tepat sasaran memberikan iklan itu atau menayangkan iklan itu, yang pertama. Yang kedua, tentu budgetingnya akan semakin besar, teman-teman. Ya, budgetingnya akan semakin besar. Yang ketiga, teman-teman, Pak, saya sudah spesifik banget, sudah tentukan target marketnya, tapi kok tetap yang iklan, yang lihat sedikit, Pak. Berarti yang salah adalah dari kontennya itu. Ya, jadi kontennya nggak menarik orang untuk lihat. Benar udah sesuai nih dia kebutuhannya dia itu, tapi nggak bagus, Pak. Copywritingnya kurang tepat contohnya, atau gambar yang dipasang kurang sesuai, itu juga pengaruh, teman-teman ya. Oke, nanti di-save kan boleh, Pak. Yang di-save apanya? Oh, video, boleh. Oke ya, teman-teman ya. Seperti ini, lanjut teman-teman, saya lanjutkan nih. Oke. Nah, langkah dasar teman-teman semuanya, langkah dasar memaksimalkan Instagram. Apa aja sih teman-teman? Ya, yang pertama teman-teman. Oke. Yang pertama adalah tentukan target audience. Ini kita bicara yang ada organiknya nih teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini silakan tentukan dulu nih target audience teman-teman semuanya untuk produk teman-teman ini seperti apa. Contoh teman-teman jual produk, kita bilangnya produk kecantikan ya. Saya nggak bilang satu merek produk kecantikan deh. Pastikan target audiensnya yang pertama adalah wanita. Yang kedua
yang teman-teman harus tentukan adalah wanita sih wanita, kira-kira wanita yang berpenghasilan atau tidak. Nah, karena kembali lagi kepada produk teman-teman semua nih. Produk teman-teman harganya ekonomis atau harganya di atas rata-rata, teman-teman. Nah, teman-teman salah nentuin, ya udah nanti nggak akan ada yang beli karena nggak sesuai nih penghasilannya pas-pasan mau beli produk segitu, ya gitu ya. Nah, teman-teman, target audience ini teman-teman silakan dicatat di note-nya masing-masing, ya. Mulai dari minatnya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian kira-kira penghasilannya yang seperti apa, apakah wanita karir atau yang ibu rumah tangga bisa, asalkan suaminya kerjaannya lumayan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ya, setelah teman-teman itu baru deh nanti teman-teman tinggal implementasi di Instagramnya, di akunnya ya. Nah, yang kedua teman-teman, optimalisasi dari sisi profile. Apa saja yang perlu dioptimalisasi? Kalau kita kembali ke tadi pada saat kita bahas akun di Instagram teman-teman, maka semua kolom yang ada di sana saya menyarankan isi teman-teman. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dari identitas. Identitas itu bisa berupa foto, teman-teman. Foto, ya. Foto kalau bisa tunjukin foto teman-teman yang profesional di sana. Gitu. Oke. Yang ketiga, nah ini yang biasanya banyak yang males, teman-teman. Ya. Ayo, ngaku. Ada nggak yang males? Males. Mas Diki mau tanya. Ya. Kalau IG-nya itu kan bisnisnya kan banyak tuh yang kayak MSI, produk outlet gitu kan. Nah, saya bikin kemarin kayak kelas ini yang kayak Mas Diki gitu ya, yang training di situ. Jadi ada 3 IG saya itu. Nah, apakah saya pasang foto muka saya sendiri apa dari logo aja gitu? Logo boleh, tapi di postingannya harus menunjukkan ada Bu Erninya. Contoh Bu Erni lagi live Zoom gini ya, di screenshot, pasang, di posting gitu. Iya. Gitu ya, jadi jangan yang diposting hanya flyer aja, pengumuman aja gitu. Kecuali memang teman-teman arahnya adalah sebagai konten kreator. Kalau konten kreator biasanya diposting adalah apa kayak infografis contohnya, itu yang dipasang biasanya. Tapi nanti di ujung-ujungnya ada jualannya kayak gitu. Itu bisa. Oke ya, nih ya teman-teman, yang poin 3 nih. Buat jadwal posting. Nah, ada nggak yang malas di sini posting? Yuk. Rutin, Kang. Ayo, jangan ngaku. Nah, ya teman-teman, ini yang biasanya menjadi kendala dari kita semua. Saya nggak bilang saya, karena manusiawi teman-teman, kadang kita ada yang malas mungkin ya sama kesibukan kita, akhirnya kita malas posting atau lupa. Ya. Ini alasan klasik teman-teman. Waduh, lupa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini poinnya sebenarnya teman-teman. Jadi saya kasih garis besar ke teman-teman semua. Kalau kita main sosial media, paling penting adalah ini, posting. Teman-teman mau punya Facebook, mau punya Twitter, YouTube, apalagi ya, Instagram, TikTok, ya. Apa yang ditentukan? Ini, apa namanya, posting. Gak pernah closing, jadi kadang males. Pak, yang namanya organik, kembali lagi, ya. Kita harus sabar dalam menjalankan prosesnya, teman-teman. Itu aja sih, teman-teman. Kalau teman-teman berharap instant closing, yang iklan saja, Pak Ali, yang iklan saja belum tentu closing. Ada nggak teman-teman di sini ngiklan nggak dapat hasil? Saya tanya. Ada, Kang, nanya aja ke WA, tapi belum closing gitu. Tuh ya. Sabar. Jadi teman-teman, kita mau pakai organik, kita mau pakai iklan, teman-teman. Kalau bicara tentang closing, ya itu banyak tahapannya. Ada yang namanya sistem funneling, teman-teman. Ya, tahapan kita menata copywriting, teknik follow up itu masuk semua udah. Nanti arahnya ke closing, gitu Pak Ali. Jadi jangan Pak, aku berharap besok pakai IG langsung closing, enggak teman-teman. Ya, jadi semua ada prosesnya. Kita nggak usah ngomongin digital aja, kita ngomongin offline contohnya. Ya, teman-teman baru buka bisnis gitu ya, kemudian pasang baliho gede-gede di depan gitu, langsung berharap ada orang datang, nggak mungkin. Ya,
Nggak mungkin ada berharap orang datang kalau teman-teman tidak pengumuman, tidak ngejar pelanggan untuk masuk. Sama konsepnya, teman-teman. Saya lebih senang tawarin langsung ke konsumen gimana nih. Ya, itu memang apa namanya penjualan yang paling besar potensi closingnya adalah menjual secara langsung atau tatap muka. Itu yang paling besar potensi closingnya memang. Oke, kalau kita ngomong digital, teman-teman banyak kaitannya. Jadi teman-teman mulai untuk memahami ya apa aja keterkaitan kalau kita mau menggunakan media digital untuk keperluan marketing. Saya nggak bilang hanya Instagram loh teman-teman ya, global sama kok konsepnya. Oke, yang nomor 4 teman-teman, buat konten yang menarik. Nah, inilah yang menentukan insight ya teman-teman ya. Tadi di awal sudah saya bilang kan, teman-teman ada pertemanan 500. Pajak baliho gede-gede yang datang orang. Bener, Pak Christian Jose. Ya, orang pakai seragam dinas yang datang. Makannya gratis kadang. Oke, teman-teman. Jadi yang nomor 4 nih, teman-teman, buat konten yang menarik. Inilah yang menentukan apakah insight teman-teman semua itu akan rata sesuai dengan algoritma atau enggak. Makanya tadi di awal saya bilang nih, teman-teman yang pertemanannya udah 500, udah 1000, 5000, bahkan 10.000 mungkin, itu enggak semua pertemanan teman-teman melihat apa yang teman-teman posting. Ya, jadi teman-teman, ini yang kita bertarungnya di sini sebenarnya di konten. Teman-teman harus perbanyak ide dalam membuat konten. Gimana Pak caranya saya bisa mendapatkan inspirasi? Apakah saya harus bertapa di atas gunung? Enggak, teman-teman. Enggak perlu seperti itu. Teman-teman cukup cek kompetitor teman-teman semua. Ya, itu yang paling simpel. Jadi teman-teman harus tahu nih kompetitor teman-teman siapa dalam bisnis ini. Teman-teman kunjungi profil mereka, lihat isi kontennya apa. Ya, itu nanti teman-teman APBN aja. Ya, ambil yang positif, buang yang kurang menarik. Tapi rata-rata bagus semua. Ya, teman-teman. Jadi itu caranya. Untuk berdoa, gitu. Jadi teman-teman di sini konten yang menarik kalau seandainya insight-nya mau tinggi. Pernah nggak teman-teman di sini ngalamin? Pertama kali posting banyak banget Pak yang nge-like, banyak banget yang komentar. Tahu-tahu akhir-akhir ini posting kok nggak ada yang nge-like Pak, nggak ada yang komentar. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Di Facebook maupun di Instagram, saya bilang. Pernah. Yes, itulah teman-teman pengaruhnya. Apa? Nomor 3 dan nomor 4. Teman-teman nih, udah konsisten nih, seminggu sehari 2 kali, sehari 3 kali posting selama seminggu. Rasakan perbedaannya teman-teman. Pada saat teman-teman postingnya cuma sehari sekali atau 2 hari sekali. Wah, itu pasti drastis teman-teman. Pasti akan hilang tuh udah. Apa namanya, komentar kok nggak ada ya gitu. Ya kenapa? Ini. Ya jadwal posting. Terus, apalagi kaitannya konten teman-teman. Itu. Sekarang teman-teman untuk membuat konten kan banyak aplikasi ya dari HP ya. Teman-teman seperti Pak Ali, itu kan Pak Ali ahli itu bikin desain di Canva itu teman-teman. Ya, itu. Jadi bikin dari Canva bisa, teman-teman kalau seandainya mau bikin iklan berupa video, ya teman-teman, ya bukan iklan deh saya bilang, mau bikin media promosi berupa video, bisa pakai aplikasi-aplikasi editing video seperti KineMaster. Nah, itu perlu teman-teman miliki kemampuannya. Minimal itu teman-teman. Karena ngomongin tentang digital tidak terlepas sama konten. Gitu ya. Kemudian saya sudah bikin menarik Mas, sampai saya kasih gambar cewek cantik tetap belum ada yang konfirm. Nah Pak Ali, itu kan daya tarik ya. Tapi apakah itu sesuai target market Pak? Gitu loh. Contoh nih Bapak jualan, Bapak kan jualan lemari ya Pak di Jepara ya. Dikasih gambar cewek cantik. Yang masuk bukan target market, Pak. Rata-rata. Pasti orang-orang yang memang butuh hal-hal seperti itu. Pada saat ditawarin kusen, gitu ya, tawarin lemari, wah enggak Pak, mana ceweknya Pak? Itu nantinya. Jadi, Pak Ali, kalau saya pribadi sih kurang tepat ya, teman-teman ya. Mungkin itu bisa dijadikan gitu ya, mungkin teman menjadikan trigger gitu. Tapi itu tidak akan sesuai dengan target market nantinya, kalau seperti itu. Apa nomor HP saya yang kurang hoki ya Pak? Masih di Ruat ya? Iya Pak, coba berendam Pak.
Di Pantura. Jepara kan dekat laut, Pak. Di pantai, Pak. Ya, mau maghrib, Pak. Mau maghrib berendam dulu, Pak. 10-15 menit di pantai situ, Pak. Oke, siap. Sekarang lanjut ya. Nomor 5 nih. Nomor 5, nah teman-teman, tadi 1-4 itu kita arahnya organik. Nomor 5 adalah ads ya. Jadi kembali lagi, kalau kita ngomongin iklan, tentu sesuaikan dengan budgeting ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menyarankan, tidak mengarahkan teman-teman iklan, tapi ini adalah masuk ke dalam satu bagian. Kalau seandainya budgeting teman-teman semua cukup, silakan teman-teman. Atau mau coba dulu Pak, saya ada budgeting 1 juta nih Pak contohnya. Saya kepingin nih, ikhtiar nyoba-nyoba tertentu, tapi kalau nyoba-nyoba harus tahu ilmunya dulu. Cara saya jangan asal nyemplung teman-teman, pasti rugi kalau saya bilang ya. Jadi paling nggak teman-teman ada ilmu basicnya dulu, nanti silakan kalau coba-coba ngiklan. Ada budget 1 juta nih Pak, saya coba-coba dulu, silakan teman-teman ya. Oke, link IG itu apaan ya Mas? Kalau WA kan wa.me/62. Instagram itu ya Instagram Pak. Biasa yang tadi seperti yang saya kirim ke pada saat teman-teman isi absen. Sekarang ada Telkomsel Ads Mas. Iya, SMS ya Pak ya. SMS kan? Saya pernah dapat tuh. Saya ditawarin SMS dari Telkomsel. Gitu. Oke teman-teman. Nah ini poin terakhir teman-teman. Nomor 6 adalah lakukan analisis. Analisis ini penting pakai banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi di fitur Instagram Business itu ada yang namanya insight. Teman-teman sering-sering cek itu tuh. Teman-teman posting sekarang, nanti dapat 2-3 jam dicek. Oh, sekian interaksinya. Teman-teman nanti dari situ bisa mengukur. Kira-kira konten teman-teman semua ini diminati nggak sama pihak Instagram. Ingat ya, sama pihak Instagram loh. Bukan pihak, bukan teman-teman follower teman-teman semua. Tapi pihak Instagram. Karena konten yang menarik, itu biasanya akan direkomendasikan sama pihak Instagram kepada pertemanan teman-teman semuanya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini yang tanyakan teman-teman. Silakan. Kalau nggak ada, saya akan seperti biasa. Ada kursus jago WhatsApp marketing. Di sini kurang lebih ada 12. Ada berapa nih? Sudah ada 12 video ya yang saya siapin bagi teman-teman member premium. Kemudian di sini ada bagaimana caranya dapetin 20 juta dari Instagram. Ini sudah ada 5 video yang saya siapin. Langkah-langkahnya semuanya sudah ada. Kemudian di sini juga saya siapin bagaimana caranya dapat 20 juta dari Facebook. Ini ada 6 video pembelajaran ya. Kemudian kalau bagi teman-teman yang mau menggunakan blogger ya, dapat penghasilan dari blog. Nah, ini juga sudah ada videonya juga teman-teman. Tinggal untuk diikutin. Nah, selanjutnya marketplace nih bagi teman-teman yang jualan di marketplace di sini juga sudah ada videonya ya. Tapi ini teman-teman untuk kursus yang ini memang saya peruntukkan bagi teman-teman yang member premium. Seperti itu ya. Termasuk yang akses produk premium. Nah, ini adalah produk digital yang bisa teman-teman akses. Gitu teman-teman semua. Oke, jadi bagi teman-teman di sini kalau seandainya teman-teman nanti mau mengakses juga ya minimal harus upgrade ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan materi-materi ini, materi-materi yang premium. Kenapa teman-teman? Kok saya di sini ada perbedaan dari member teman-teman? Karena teman-teman di sini untuk member sendiri saya khususkan bagi teman-teman yang memang niat belajar, saya kasih materi-materi tambahan, gitu ya. Kadang ada orang yang belajar, saya bilangnya paruh-paruh gitu ya, atau nggak penuh hati belajarnya, besok sudah malas belajar. Nah, bagi teman-teman yang memang mau terus belajar, upgrade aja ke member premium. Karena materi di sini nanti akan saya tambah terus ya teman-teman ya. Jadi nggak berhenti sampai ke marketplace, materinya akan saya tambah terus. Member premium cara dapatnya bagaimana? Teman-teman langsung aja masuk ke menu member area di sini. Teman-teman langsung masuk ke menu member area, lalu di situ ada tombol tuh upgrade ke member premium. Gitu ya. Apa sih keuntungannya jadi member premium teman-teman ya? Jadi ini saya tunjukin dulu kalau bagi teman-teman yang memang mau jadi member premium ya. Ini teman-teman. Nah, ini adalah keuntungan jadi member premium. Jadi teman-teman di sini komisi pay per lead. Komisi pay per lead ini apa teman-teman? Setiap teman-teman ngundang rekannya untuk ikut,
teman-teman itu dapat 1.500 teman-teman. Ya. Bayangin kalau seandainya teman-teman di sini ngundang satu grup WA ya, diundang untuk ikut kelas seperti ini. Ada 250 anggota ikut kelas gitu ya. Berarti teman-teman lumayan cuman ngundang orang untuk belajar, ngundang orang untuk maju teman-teman, teman-teman dapat 1.500 dikali 150 peserta kan gitu, ya kan? Kemudian di sini juga teman-teman akan mendapatkan share info seminar setiap hari Rabu. Nah, jadi nanti setiap hari Sabtu nih, teman-teman. Setiap hari Sabtu teman-teman saya bagikan copywriting-nya supaya teman-teman bisa ngundang orang yang lainnya. Gitu teman-teman ya. Nih. Jadi nanti teman-teman nggak perlu mikir, Mas, ini saya cara promosinya gimana? Kalau member premium langsung saya kasihkan ke WA. Jadi teman-teman tinggal nunggu WA dari saya setiap hari Sabtu. Nah, tugas teman-teman hanya nge-share, udah gitu toh tugasnya ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada komisi setiap penjualannya. Jadi teman-teman ada beberapa produk yang memang terus terang kita berbayar teman-teman ya, seperti contoh kursus untuk menjadi seorang YouTuber, kursus untuk editing Canva itu kan berbayar teman-teman ya. Nah, kenapa berbayar? Karena memang saya siapkan waktu khusus dan teman-teman dapat aplikasi yang premium. Jadi Canva-nya dapat yang premium gitu kan berbayar teman-teman. Nah, trainingnya gratis, Canva-nya yang bayar kan gitu teman-teman. Nah, itulah pada saat nanti ternyata peserta teman-teman semua ikut training yang berbayar. Nah, saat ini kan belum saya buka ya teman-teman ya. Sudah hampir 2 bulanan belum saya buka trainingnya karena masih banyak training yang sedang jalan teman-teman. Nah, pada saat nanti peserta teman-teman ternyata ikut yang training berbayar, maka di situ teman-teman dapat rezeki lagi teman-teman. Ini ya, komisinya adalah 30%. Sampai komisinya 30% ditambah 10%. Itu teman-teman. Dan kita nggak pernah tahu nih teman-teman. Kita di awal niatnya ngundang ya kan. Kita hanya ingin supaya teman kita juga sama-sama bertumbuh, belajar sama-sama dengan kita. Tahu-tahu dia dapat sebulan, ternyata pada saat saya buka training ikut. Nah, banyak yang seperti itu loh teman-teman ya. Peserta lama saya teman-teman itu banyak yang sudah nggak aktif untuk ikut belajar lagi karena kesibukan. Karena udah pinter gitu ya. Tahu-tahu dapat komisi. Ya tahu-tahu dapat komisi. Banyak seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena temennya yang dulu belajar bersama dengan saya ikut yang berbayar. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini teman-teman. Kemudian ada komisi upgrade 40% teman-teman ya. Komisi upgrade 40%. Jadi kalau seandainya orang yang teman-teman undang itu ternyata upgrade keanggotaan nih, jadi member premium, maka teman-teman dapat rezekinya 40%. Lumayan kan teman-teman ya? Nah, niat kita apa sih teman-teman? Niat kita hanya ingin membantu sesama teman kita supaya sama-sama bertumbuh. Dan menjadi member premium ini bukan paksaan. Saya tidak ada waktu untuk memaksa teman-teman semua. Ini saya kasih tunjuk. Daripada seperti kemarin, ya, saya nggak saya kasih tunjuk seperti ini teman-teman. Banyak yang japri ke saya, Pak, itu member premium apa? Kenapa nggak dijelaskan sebagai itu? Makanya kesempatan malam ini saya jelasin nih teman-teman. Mudah-mudahan yang japri saya ada. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kelebihan laginya apa teman-teman jadi member premium nih? Dapat bonus senilai 4 juta rupiah. Apa aja nih teman-teman ya? Produk-produk premium, produk-produk digital yang bisa teman-teman pergunakan untuk keperluan pribadi. Mulai ada template untuk desain website ya teman-teman ya. Kemudian ada template untuk membuat video pernikahan, undangan pernikahan digital. Ada juga untuk membuat desain-desain ini ya, digital grafik ini untuk buat desain teman-teman. Nah, ini semua saya beli dulu teman-teman. Saya beli tapi bagi member premium silakan dipakai gitu ya teman-teman. Nah, ini fasilitas bagi teman-teman yang member premium. Lalu apa lagi? Nih, yang tadi yang saya sebutin ya teman-teman ya, kursus-kursusnya nih. Ini kursusnya udah saya siapin. Ada video etika broadcast, membuat link WhatsApp dan sebagainya, ini udah saya siapin. Kemudian Facebook juga iya. Kemudian ada Instagram juga iya, teman-teman. Jadi ini tinggal teman-teman akses saja bagi member yang premium. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian itu sih teman-teman ya. Untuk teman-teman yang memang mau menjadi member premium, silakan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Sebelum saya akhiri, ada yang bertanyakan? Iya, Mas. Biayanya kalau untuk berapa, Mas? Untuk jadi member premium. Baik. Iya. Siap. Jadi teman-teman untuk jadi member premium, terima kasih. Untuk jadi member premium, teman-teman di sini, sebenarnya teman-teman kalau dilihat dari angkanya ya teman-teman ya, dilihat dari fasilitasnya tadi, sebenarnya
kalau saya bilang itu banyak yang sudah saya investasikan teman-teman untuk memiliki semua ilmu yang saya dapetin dari luar. Ya, tapi di sini karena bagi teman-teman semua saya niatnya bantu nih teman-teman. Harusnya teman-teman, harusnya saya sama tim menyampaikan, Pak, sampaikan aja bagi member premium harganya 399 gitu. Nah, tapi bagi teman-teman semua nggak usah deh. Bagi teman-teman semua yang hadir malam hari ini, harga untuk member premium itu hanya 249 ya. Silakan bagi teman-teman yang mau upgrade ke member premium, biayanya cuma 249, hanya sekali investasi saja. Nanti materinya update terus dari saya. Gitu ya teman-teman ya. Buka kursus buat baliho dan banner code. Kayaknya kalau itu ini ya teman-teman ya. Nanti deh. Makasih Pak Christian atas ide bisnisnya. Wah, ada ide bisnis enggak? Ide ininya ya. Ide pelatihannya. Insya Allah nanti. Karena terus terang Pak Christian. Akhir-akhir ini tim saya ngerjain proyek untuk 17 Agustus ini untuk kumpulan konten marketing. Banyak sekali teman-teman. Gitu. Jadi nanti saya coba sama tim diskusikan. Cara daftarnya bagaimana jadi member premium? Oh teman-teman kalau mau daftar manual silakan ya. Saya kasih aja ini nomor WA ini aja. Ke sini aja. Saya kasih WA Mi ya. WA tadi ya Mas? Ya. Sebenarnya tadi login teman-teman, login di mana namanya, login di Classic Kitchen. Di situ ada tombolnya sebenarnya. Ada tombol untuk upgrade premium. WA ini plus 62. Nah, di situ ya teman-teman ya, sudah saya kasih WA-nya. Silakan WA ke situ aja. Kalau memang teman-teman nanti saya bantu aja manual ya. Supaya teman-teman nanti bisa cepat untuk proses upgrade-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini yang tanyakan, teman-teman. Sebelum saya akhiri, sudah jam 9:30 lewat nih, teman-teman. Besok adalah itu materinya. Jadi kita akan belajar tentang juara WhatsApp. Saya akan bongkar bagaimana rahasia perusahaan besar di musim pandemi seperti ini masih tetap eksis ya, tanpa kekurangan sedikit pun. Apa sih rahasianya? Dan kabar baiknya, itu semua bisa dilakukan kok sama teman-teman semua, hanya menggunakan media WhatsApp. Tidak perlu alat-alat canggih seperti perusahaan-perusahaan di luar sana, teman-teman. Hanya pakai WhatsApp saja bisa. Dan strategi yang bisa saya bagikan, itu sudah saya terapkan mulai tahun 2018 sampai hari ini. Oke, teman-teman. Jika tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin itu ya sharing dari saya malam hari ini. Mas, ada pertanyaan sedikit Mas. Ya, silakan Pak. Untuk video editing video itu mana yang bagus, Canva, Pixel Lab atau KineMaster atau yang lain? Mana yang lebih bagus, mana yang lebih lengkap, mana yang lebih mudah dan lebih oke? Ya, kalau dari pilihannya tadi ya, ya tentu KineMaster. Kenapa? Karena memang KineMaster lah aplikasi editing video. Kalau Canva, Pixel Lab itu adalah aplikasi desain. Ya, jadi beda. Kalau tadi pilihannya itu ya tentu KineMaster, teman-teman. Karena apa? Karena memang Canva sama Pixel Lab keperluannya untuk desain. Gitu Pak M. Setiawan. Untuk KineMaster ini apakah dia langganannya per tahun, per bulan itu ada tambahan materi yang dari pemilik atau developernya itu kita bisa ikuti juga atau gimana? Baik, Pak Setiawan. Jadi kalau KineMaster ini adalah aplikasi gratis ya teman-teman ya, bisa di-download menggunakan Play Store maupun App Store. Mengenai materi, sebenarnya teman-teman itu bisa kok. Seandainya teman-teman ini follow ke Instagram KineMaster Indonesia, itu banyak sekali materi yang dibagikan di sana. Termasuk saya sendiri biasanya bagikan materi di situ. Tapi jika teman-teman kepingin intens dengan mentor langsung, teman-teman ikut yang hari Sabtu. Kenapa? Karena di situ nanti mentor-mentor saya akan membantu teman-teman semuanya. Gitu. Jadi nanti teman-teman ada grup diskusinya, tanya-tanya langsung kepada mentornya gitu. Dan semua mentor di sana, termasuk saya, itu semuanya sudah tersertifikat dari aplikasi KineMaster. Gitu, Pak M. Setiawan. Makasih Mas. Ya, datang aja hari Sabtu kalau mau ini ya, kalau mau belajar. Baik ya teman-teman ya, mungkin itu jika tidak ada yang ditanyakan lagi teman-teman. Saya pribadi mohon maaf nih teman-teman kalau dalam penyampaian malam hari ini ada semuanya.